Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Salimah, berjumpa kembali pada Sabila, Salimah berbagi ilmu via online pada bulan Februari, Ahad, tanggal 19 Februari tahun 2023 bersama Ibu Ida Widyaningsih SSI yang merupakan Direktur Rumah Tahfidz ITIJ di Ciamis dan juga merupakan konselor keluarga. Untuk itu, marilah kita bersama-sama menyimak materi dari Ibu Ida yang bertemakan manajemen diri seorang muslimah. Selamat menyimak dan juga mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad la nabiyya ba'da. Sahabat-sahabat Sabila yang saya cintai, alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa berjumpa kembali via kajian online Salimah yang rutin ya sudah diagendakan. Semoga sahabat-sahabat yang hadir pada sore hari ini Allah senantiasa berikan kekuatan keimanan, keistiqomahan dalam kebaikan dan juga selalu termotivasi untuk belajar lebih banyak lagi agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Pada sore hari ini saya akan sharing ya terkait dengan manajemen diri seorang muslimah. Sahabat-sahabat semuanya, bahwa kita adalah seorang muslimah yang memiliki banyak kewajiban. Kewajiban kita yang utama adalah 4 macam ya. Jadi yang pertama adalah kewajiban kita sebagai seorang pribadi, seorang individu. Kemudian yang kedua, kewajiban kita sebagai seorang anak. Yang ketiga, kewajiban kita sebagai seorang istri. Kewajiban kita sebagai seorang ibu. Sebagai yang kemudian selanjutnya adalah kewajiban kita sebagai seorang anggota masyarakat. Jadi terkait dengan kewajiban kita yang banyak, maka otomatis kita memerlukan manajemen diri yang baik. Ya, pengelolaan kewajiban-kewajiban kita itu dengan seoptimal mungkin agar semua yang menjadi kewajiban kita bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Ya, walaupun memang untuk mencapai kondisi ideal itu tidaklah mudah dan perlu pengaturan, perlu ilmu, perlu banyak hal ya yang harus kita siapkan. Kita coba bahas satu-satu ya sahabat semuanya. Jadi ketika kita memiliki banyak kewajiban, maka otomatis kita harus bisa mengatur-ngaturnya dengan baik. Dan ini bukan hanya teori yang perlu kita butuhkan ya. Jadi kalau yang saya alami sendiri, ketika saya masih lajang, ya saya sangat bersemangat begitu ya untuk mencari tahu, mencari ilmu, berbagai ilmu, banyak hal termasuk terkait dengan manajemen seorang muslimah. Ya, saya ikut kajian-kajian, saya ikut berbagai kelas, termasuk saya sudah mencicil beli buku gitu ya ketika kuliah itu dari uang saku saya. Ya, kebetulan juga alhamdulillah saya dapat beasiswa ketika di kampus. Jadi beasiswa yang saya dapat juga sebagian saya sisihkan untuk beli buku ya. Saya ingin gitu ketika saya masih sendiri, saya bisa mengoptimalkan diri saya, bisa memanage diri saya sebagai sebaik mungkin, dan saya bisa mempersiapkan diri ketika saya kelak sudah menikah, menjadi istri, menjadi seorang ibu, ya menjadi anggota masyarakat yang lebih bisa berkontribusi lagi di masyarakat, itu sudah ilmunya sudah banyak. Gitu. Jadi tinggal praktek begitu ya, kalau bahasa Sundanya tinggal prungkeun gitu apa yang sudah kita dapat dilaksanakan ya. Itu konsep idealnya. Tetapi pada kenyataannya banyak hal di lapangan yang kita temui ya, yang kita hadapi. Sehingga konsep-konsep ideal itu pada akhirnya
Ya, kita harus bisa berdamai dengan kondisi yang ada pada diri kita. Karena nanti kalau kita terlalu mengejar konsep ideal ya, nanti kita akan malah stres. Ya, malah tidak enjoy dalam melaksanakannya. Ya, karena bekal utama kita menjalani peran kita, menjalani kewajiban kita yang banyak tadi ya, kita harus enjoy, kita harus bahagia. Ya, karena energi bahagia itu ya, karena kebahagiaan itu akan memberikan energi positif yang luar biasa sehingga akan menghipnotis diri kita, ya, hormon-hormon dalam tubuh kita akan menjalankan tugasnya dengan baik ya, sehingga fisik kita pun akan sehat, pikiran kita pun akan sehat ya, termasuk hati kita. Gitu. Tapi sebaliknya ketika kita terlalu ngoyo dengan konsep ideal, sedangkan kondisi kita yang ada ternyata tidak seideal itu, terus kita paksakan, maka yang ada hanya ya kita akan menemukan tingkat stres yang tinggi, kemudian nanti ngefek ke fisik ya dan sebagainya. Ya, makanya mari kita semua kita coba bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah terkait ketika kewajiban kita adalah terhadap diri kita sendiri. Ya. Di sini ada hadis ya, hadis riwayat At-Tirmizi. Sesungguhnya Allah wangi dan menyukai kewangian, bersih dan menyukai kebersihan, pemurah dan menyukai kemurahan, baik hati dan menyukai kebaikan hati. Oleh karena itu, bersihkanlah kamar mandi kalian dan jangan seperti Yahudi yang tidak pernah membersihkan kamar mandi mereka. Ya, Masya Allah. Ini terkait bagaimana kita harus memanage diri kita dengan baik ya. Terkait salah satunya adalah menjaga kebersihan, kesucian diri kita. Jadi ketika kita punya kewajiban terhadap diri sendiri, maka yang pertama ya, yang tidak boleh dilupakan adalah persiapan atau kebersihan diri ya, kesehatan diri, physically gitu ya. Fisik kita semuanya harus diurus. Di sini ya Rasulullah mencontohkan ya, ada yang disebut dengan sunnah-sunnah fitrah. Dan beliau ya, Rasulullah SAW menyinggung sunnah fitrah ini lebih dari satu kali. Di antaranya hadis riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, tuturnya. Rasulullah SAW bersabda, ada 5 hal yang termasuk fitrah setiap manusia, yaitu hitan, memangkas bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, memotong kuku, dan mencukur kumis. Hadis senada juga diriwayatkan oleh Muslim dari Aisyah radhiyallahu an, tuturnya, Rasulullah SAW bersabda, ada 10 hal yang termasuk fitrah. Mencukur kumis, memanjangkan jenggot, bersiwak, menghirup air ke dalam rongga hidung, memotong kuku, membasuh sela-sela jari, mencabut bulu ketiak, memangkas bulu kemaluan, dan membersihkan diri dengan air setelah buang air. Ya, kemudian Mus'ab perawi hadis menuturkan, saya lupa poin yang ke-10, tetapi tampaknya poin itu adalah berkumur. Sementara itu Waki, guru Imam Asy-Syafi'i menjelaskan, membersihkan diri dengan air setelah buang air berarti istinja. Ya, kemudian fitrah ini merupakan sunnah. Hal ini bermakna dasar penciptaan dan permulaan, sebagaimana firman Allah dalam surat Fatir ayat 1. Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi. Ya. Kemudian hadis sunnah fitrah lainnya diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, tuturnya, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang bayi yang terlahir pun kecuali dilahirkan dalam keadaan fitrah. Lalu orang tuanya lah yang menjadikannya sebagai Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Setelah menuturkan ini, Abu Hurairah radhiyallahu an lantas menyitir firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 30. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Ya, ini berarti bahwa setiap orang dibiarkan pada fitrahnya dan ia akan kembali kepada kebenaran.
Ya itu. Jadi beberapa hal dasar ya terkait dengan sunnah-sunnah fitrah yang harus kita lakukan. Dari sunnah-sunnah fitrah ini ya kita akan memahami ya, kita akan memahami bahwa Masya Allah luar biasa. Islam itu sangat memperhatikan, sangat mengingatkan kepada kita terkait dengan kebersihan diri kita. Ya apalagi seorang muslimah. Muslimah itu nanti akan menjadi seorang istri, muslimah itu akan menjadi seorang ibu. Ya di mana kebersihan diri menjadi salah satu kunci utama untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Ya terutama terkait dengan sistem reproduksi wanita dan juga terkait dengan peran kita nanti sebagai seorang istri. Bagaimana membahagiakan suami, kemudian ketika kita sudah diamanahi oleh Allah punya anak, bagaimana kita bisa mengurus anak-anak kita ya ketika fisik kita itu sehat, kuat dan juga terjaga. Ya karena Islam itu sering dikaitkan dengan ketidakbersihan, ya, kejorokan gitu kan, ketidakrapihan, kemudian kekucelan dan segala macam gitu ya. Bahkan kan negara-negara miskin itu ya kan banyaknya di daerah Ethiopia, di daerah Afrika ya, kan banyak daerah Muslim juga gitu ya. Jadi orang Barat seringkali melihat bahwa Islam itu identik dengan ya seperti itu gitu. Padahal sesungguhnya kalau kita ingat sejarah zaman dulu ya Rasulullah sampai khalifah-khalifah sesudahnya bahwa Islam itu memegang kekuasaan di dunia. Ya. Nah, itu yang harus kita tunjukkan gitu ya bahwa Allah pun sangat mencintai keindahan. Ya, sehingga Allah sangat menyukai orang-orang muslimah yang indah gitu ya, yang bersih, yang terjaga gitu ya. Nah, dari sunnah-sunnah fitrah yang tadi kurang lebih ada 10 itu ya kita tidak akan bahas detail ya. Hanya saya ingin menyampaikan sekilas saja. Nanti silakan bisa akhwat baca ya. Banyak bukunya, salah satunya ini yang saya pakai adalah buku Manajemen Diri Muslimah tulisan Dr. Akram Ridho. Ya ini adalah salah satu penulis buku-buku bestseller ya manajemen Islami. Ya, jadi yang pertama gitu ya terkait sunnah-sunnah fitrah. Nah ini kalau saya perhatikan ya, muslimah ini seringkali abai ya terhadap dirinya sendiri. Apalagi misalkan muslimah yang aktif gitu ya, sana kemari banyak pekerjaan, akhirnya lupa mengurus dirinya sendiri ya terkait dengan kebersihan diri, kesehatan diri ya. Contoh misalnya pola makan yang tidak sehat, kemudian baju yang kuulen gitu ya. Seorang muslimah itu bukan berarti harus tampil cantik, baju bagus, tidak ya, tetapi bagaimana kita tampil dengan bersih ya. Baju itu bukan berarti harus bagus, tetapi bersih, rapi ya. Kayak kita maksudnya baju teh jangan pakai baju misalnya seorang muslimah tuh tabrakan ya, atas kotak, bawah garis-garis. Terus kerudung misalkan gambar bunga-bunga begitu ya. Kan melihatnya kurang enak dipandang. Atau misalkan dulu waktu saya kuliah itu ya booming itu jilbab babat ya, jilbab babat gitu ya, jilbab yang seperti babat ya gitu kan, semuanya pada pakai. Apalagi dulu di ITB ya, ketika saya masih kuliah itu akhwat-akhwat ITB itu kan ngegandong tas di belakang. Itu ciri khas anak ITB itu ngegandong tas di belakang, terus kerudungnya jadi si tas itu dimasukkan ke dalam kerudung gitu, jadi ngegemblul di belakang. Atau misalkan si tas itu dimasukkan ke jaket, jadi jaketnya itu di luar ya, menutupi tas gitu. Jadi kan menggembung kayak apa gitu ya. Sedangkan seharusnya kan kita tahu mana kondisi formal, mana santai gitu. Kalau jilbab-jilbab insan itu kan sebetulnya ya kurang pas ketika dipakai untuk acara-acara formal. Jadi kita harus bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada gitu ya. Sehingga tadi kesan dari Islam itu kumuh, tidak indah itu kan bisa dilepaskan ya. Nah terkait dengan sunnah fitrah itu ya terkait dengan mengurus jasad kita gitu ya. Yang pertama terkait dengan sunnah fitrah yang pertama ya, memangkas bulu ya, Masya Allah.
Rasulullah SAW bersabda, telah ditentukan batas waktu bagi kita untuk mencukur kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, dan memangkas rambut kemaluan. Jangan sampai kita biarkan lebih dari 40 hari. 40 malam ya, 40 hari. Hadis riwayat Muslim. Nah ini ya, maaf ini di sini saya sekarang berbicara membuka ya bahasan ini karena ini harus jelas bagi kita sebagai seorang muslimah. Jadi terkait memangkas bulu rambut ini kan banyak tadi ya. Ya salah satunya tadi memotong kuku ya. Jadi akhwat gitu ya yang memanjangkan kuku. Nah, berarti belum paham nih tentang hadis ini gitu karena kita tidak boleh memanjangkan kuku ya. Dan di sini ternyata memotong kuku juga ada aturannya. Ada yang tahu ya urutannya memotong kuku ya. Jadi memotong kuku ini mulai dari tangan kanan ya. Dari tangan kanan itu mulai dari telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking, kemudian ibu jari. Lanjut ke tangan kiri mulai dari kelingking ya, kelingking, jari manis, jari tengah, telunjuk, dan ibu jari. Itu urutannya ya. Yang harus dipotong gitu ya kukunya. Kemudian tadi terkait dengan, nah ini terutama ya, organ kewanitaan. Organ kewanitaan kita. Nah ini harus kita pahami bahwa Masya Allah ya, karena kebetulan saya di farmasi, saya belajar tentang anatomi fisiologi manusia ya. Jadi kenapa gitu ya, sunnah ini harus dilakukan, memangkas rambut-rambut di sekitar organ kewanitaan. Karena ternyata ketika banyak rambut ya itu akan menyebabkan kelembaban yang tinggi di area wanita kita ya, di area organ perempuan kita. Ya sehingga ketika lembab maka itu akan menyebabkan keputihan ya, jamur-jamur dan sebagainya gitu. Sehingga tidak sehat untuk organ perempuan kita. Ya sehingga harus dibersihkan. Ya, kemudian terkait mencukur ini gitu ya, mencukur semua bulu-bulu yang ada dalam tubuh kita ini termasuk aturan pencukuran alis ya, kisah Ummu Yakub dan wanita pencukur alis. Mari kita lihat ya, ada dialog unik antara Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an dan Ummu Yakub yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Abdullah bin Mas'ud menyatakan, Allah melaknat wanita-wanita yang menato dan bertato. Dalam riwayat lain disebutkan sebagai wanita yang minta ditato, yang mencukur bulu alisnya dan yang merenggang-renggangkan giginya agar tampak cantik sembari mengubah-ubah ciptaan Allah. Pertanyaan ini didengar oleh seorang wanita dari Bani Asad yang biasa dipanggil Ummu Yakub. Ia pun langsung datang menemui Ibnu Mas'ud lalu berkata, aku dengar Anda melaknat wanita begini. Kemudian dia menjawab, mengapa tidak saya laknat orang yang dilaknat Rasulullah SAW dan dilaknat pula dalam kitab Allah. Wanita itu menukas, aku telah membaca Al-Quran dari awal hingga akhir, tetapi tidak pernah aku jumpai di dalamnya apa yang Anda katakan. Ibnu Mas'ud menimpal, jika kamu benar-benar membacanya, pasti kamu akan menemukannya. Tidak pernahkah kamu baca? Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Quran Surah Al-Hasyr ayat 7. Wanita itu menjawab, pernah. Lalu bukankah beliau telah melarangnya? Tukas Ibnu Mas'ud sengit. Tapi saya lihat keluargamu, baca istrimu sendiri juga melakukannya. Jawab wanita itu tidak kalah sengit. Pergi dan lihatlah sendiri. Tantang Ibnu Mas'ud. Wanita itu lantas pergi menemui istri Ibnu Mas'ud dan melihat-lihat. Namun ia tidak melihat sedikit pun pada alisnya yang menunjukkan tanda-tanda direka-reka. Ibnu Mas'ud berseru, jika ia demikian tentu aku tidak akan menjimaknya. Ya, jadi itu kisah ya terkait dengan larangan mencukur bulu alis, termasuk ini juga terkait dengan make up ya, gitu ya, merias wajah. Itu ini terkait dengan berhias gitu ya. Jadi di sini dijelaskan ya bahwa menghias muka dengan pewarna hanya dibolehkan dengan seizin suami atau wali. Hukumnya haram dan terhalang jika dilakukan tanpa seizin suami atau jika dilihat oleh laki-laki lain yang bukan mahramnya. Ya, apalagi pewarna sekarang kan juga banyak mengandung bahan kimia yang kita harus tahu ya bahan-bahannya. Di sini dijelaskan bahwa make up yang paling indah serta wangian yang paling harum adalah berwudu dengan air.
Ada sebuah kisah lagi ya. Seorang bapak menasihati putrinya. Ia berkata, "Jauhilah cemburu berlebihan. Sesungguhnya ia adalah kunci pembuka perceraian. Senantiasalah berhias diri dan make up yang paling indah adalah celak. Senantiasalah tampil wangi dan wangi-wangian yang paling wangi adalah wudu yang sempurna." Kemudian di surat An-Nur ya 31 dijelaskan, "Dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang biasa tampak dari mereka." Nah ini ya terkait dengan kita muslimah ya, bahwa ternyata kita harus berhati-hati ya dengan mempercantik diri, berhias. Ya, jadi ada aturan-aturan yang harus kita pahami. Kita boleh berhias, ya boleh berhias, tapi untuk suami kita. Ini harus hati-hati ya, akhwat ya. Karena saya lihat sekarang ya makin kesini beda zaman dulu ya. Kalau dulu jangankan pakai bedak gitu ya, jangan pakai pewarna bibir, pewarna pipi, segala macam ya. Pakai bedak aja jarang gitu, bahkan nggak pernah gitu. Apalagi saya ya, alumni ITB itu anak ITB boro-boro ada waktu untuk mengurus diri gitu ya. Walaupun pada akhirnya ketika saya ikut kajian-kajian, harus gitu ya, kita seorang muslim harus merawat diri kita, tapi bukan untuk berhias ya. Jadi beda berhias dengan merawat diri gitu ya. Jadi yang dibolehkan itu merawat diri, merawat muka. Boleh ya akhwat semuanya merawat diri. Walaupun di sini memang yang paling baik itu kan dengan air wudhu ya, air wudhu itu paling baik. Tetapi ketika lihat kondisi yang ada sekarang ya terkait dengan kondisi perubahan global di dunia ya, di bumi, maksudnya dalam ketika lapisan ozon sekarang tuh, lapisan ozon sudah semakin terbuka lebar ya, sehingga radiasi matahari itu semakin banyak sampai ke bumi. Artinya bahwa radiasi matahari makin banyak, maka itu akan merusak kulit kita ya, terutama wajah kita ya, sehingga tidak apa gitu ya merawat wajah kita gitu, asal jangan berlebihan ya. Jadi merawat itu kan ada ya seri merawat wajah muka ya, pakai pembersih, pakai penyegar, kemudian pakai pelembab, pakai sunscreen gitu ya. Boleh pakai bedak lah tipis-tipis, tapi tadi yang harus dijaga adalah, yang harus kita perhatikan, tidak boleh berhias. Misalkan pewarna pipi, pewarna bibir dan sebagainya ya, karena itu nanti akan memancing fitnah dan sebagainya ya. Kecuali di depan suami terus tampil wangi cantik selalu ya. Jadi jangan sampai begini, ini cerita ibu-ibu ya yang sudah menikah. Jadi kalau ibu-ibu itu kalau mau pergi keluar cantik wangi, segala macam dipakai ya, tapi ketika di dalam rumah pakai baju daster ya, kemudian bau dan sebagainya. Nah itu yang tidak boleh ya akhwat. Jadi yang belum menikah ya atau sudah menikah, terutama yang sudah menikah ya, tetap harus merawat diri kita, terutama untuk suami kita. Kalau yang belum berarti ya merawat ya, jangan berlebihan ya, tidak boleh sampai berhias gitu. Tadi udah jelas aturannya ya. Termasuk saya juga ya ketika sudah menikah gitu ya, apalagi sekarang saya sudah usia 42 tahun ya, sudah punya anak 4 gitu. Jadi secara physically memang perubahan kita sangat terasa. Tidak lagi seperti gadis zaman dulu gitu. Karena kan kita sudah melahirkan 4 kali. Kalau melahirkan itu ibaratnya mesin itu sudah turun mesin. Ya, jadi secara fisik itu beda banget gitu ya, termasuk juga fungsi-fungsi organ tubuh kita ya, sehingga itu yang harus kita rawat secara kesehatannya, secara pola makan dan sebagainya ya. Jadi itu ya terkait dengan cukur-mencukur begitu ya, berhias dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan tadi ya sunah-sunah yang lain, mandi dan sebagainya. Ya jadi tadi ya terkait merawat diri kita, fisik kita itu harus kita jaga ya. Termasuk makanan ya, pola makan yang sehat ya, pola hidup yang sehat, menyeimbangkan pola makan, olahraga ya, agar kita bisa menjaga fisik kita supaya sehat ya. Karena seorang muslimah ini nanti akan menjadi seorang ibu, akan melahirkan. Ketika fisik kita tidak kita jaga dari gadis, maka nanti tidak akan mampu melahirkan dengan sehat ya, atau melahirkan banyak anak gitu ya. Saya teringat ya kisah dari Ustazah Yoyoh ya, semoga Allah merahmati beliau dan menempatkan beliau di surga, amin. Saya punya bukunya ya, beliau menceritakan kisah hidupnya yang sangat luar biasa. Beliau itu sangat menjaga pola makan ya, bahkan beliau
selalu memarahi ketika ada muslimah yang gak bener makannya gitu ya. Pokoknya gak bener lah ya, makan segala macam ya, makan seblak tiap hari misalnya. Nah, itu juga dimarahin ya, karena itu akan mengganggu kondisi fisik kita. Ketika hamil misalkan, itu kan terasa. Di trimester pertama itu pasti akan mabok berat ya untuk yang tidak menjaga pola makan dengan baik. Ya, bahkan beliau Masya Allah niatkan itu sehingga ya beliau menunjukkan ya kualitas fisik beliau yang luar biasa. Beliau mampu melahirkan 13 anak dengan sehat semuanya, Masya Allah. Ya, jadi kekuatan fisik kita akan membantu ya, akan mengoptimalkan semua amanah kita, semua kewajiban kita. Kebayangkan kalau kita sakit, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Gitu ya. Jadi mohon itu difahami bersama ya, termasuk pola diet ya. Untuk diet perdietan ini juga kita harus memahami ilmunya dengan benar. Jadi jangan sampai kita tidak paham nih ilmu diet. Itu kan banyak tuh ya diet, program diet gitu. Yang paling bagus itu adalah yang menyeimbangkan. Ya, diet itu adalah yang paling bagus adalah menyeimbangkan pola makan. Jadi menghitung kalori yang masuk dengan yang keluar. Itu konsep diet yang sehat ya, sama yang dianjurkan dokter juga seperti itu. Jadi menghitung kalori yang masuk berapa, yang keluar berapa, yang harus kita bakar itu berapa ya. Jadi bukan berarti tidak, kemudian kan ada ya berbagai diet gitu ya. Nah, itu juga harus diwaspadai ya, karena ketika kita mengurangi salah satu asupan makanan yang harus masuk ke tubuh kita, itu akan mengganggu sistem metabolisme tubuh kita. Jadi harus seimbang ya, karbohidratnya, proteinnya, lemaknya, ya, vitaminnya dan sebagainya itu harus seimbang. Ya, jadi konsepnya adalah menghitung kalori yang masuk dengan yang keluar itu. Ya, jadi hati-hati nih untuk akhwat muslimah ya. Biasanya kan kalau udah udah kok berat badan saya sudah membengkak nih, saya mau diet nggak makan. Nah, itu salah ya. Jadi harus dikonsultasikan dengan ahli diet begitu. Nah, kemudian untuk tadi ya pola makan, jadi ketika kita bisa menjaga pola makan yang baik, insya Allah fisik kita akan lebih bugar ya. Allah sangat menyukai mukmin yang kuat ya dibanding dengan mukmin yang lemah gitu. Nah, itu ya muslimah semuanya ya, sahabat-sahabat semuanya. Jadi ketika kita punya kewajiban untuk merawat diri kita ya, termasuk ini untuk ketika kita sudah menjadi istri ya, istri kemudian seorang ibu. Nah, ketika posisi kita sebagai seorang istri, maka kita harus betul-betul bisa mengurus suami kita ya, mengurus diri kita. Bahkan ya, ada sebuah kisah seorang istri dari ulama di Mesir itu sangat menjaga dirinya ya di hadapan suaminya. Sampai beliau ini punya baju dinas ya. Baju dinas ketika di dapur, baju dinas ketika menemani suaminya akan berangkat kerja, itu beda lagi. Ya, baju dinas ketika menemani anak di rumah gitu ya. Pun ketika baju dinas menyambut suami pulang dan baju dinas di kamar. Jadi untuk sahabat semuanya ya yang sudah menikah, jangan lupa ya, kita harus punya baju dinas di kamar tidur. Jangan malu-malu gitu ya. Kan kalau ada yang menikah nih akhwat, kalau ada yang menikah gitu ya, biasanya kan suka dapat kado ya, hadiah. Jangan kaget ketika ada dapat hadiah baju tidur, baju dinas malam gitu ya. Karena memang kita harus menjalankan peran itu dengan sebaik mungkin. Ya, jadi nah itu terkait dengan bagaimana kita mengatur semuanya ya, termasuk kesehatan diri. Ketika kita menjadi seorang ketika masa gadis ya, istri, kemudian nanti menjadi seorang ibu ya, jadi fisik itu harus dijaga. Ya, kemudian ketika kita mempunyai anak gitu ya sama gitu, kayak bagaimana ketika kebiasaan kita ketika masih gadis itu akan kita bawa kepada anak-anak kita. Nah, cuma di sini memang ketika sudah memiliki anak ya, standar ideal itu tadi ya, kita tidak boleh ngoyo dengan standar ideal. Tetapi lihat, dikondisikan dengan kondisi kita yang ada. Jadi jangan memaksakan. Jadi jangan sampai tadi ya yang saya bilang di awal, kita jadi stres dan sebagainya. Saya mungkin sharing tentang saya sendiri ya. Saya termasuk tipe yang perfeksionis gitu ya. Saya tipe otak kanan ya. Tipe tes Stephen saya adalah intuitive introvert, tipe otak kanan atas.
Tapi golongan darah saya O. Beda dengan adik saya, Ibu Santi, dia golongan darah A. Makanya ada beda memang. Tetapi pada intinya kami orang-orang yang perfeksionis ya. Kalau saya turunkan standar perfeksionis saya gitu. Jadi ketika sudah punya anak ya, apalagi kalau dulu saya ketika di Bekasi saya punya hodimat ya, saya punya 2 hodimat gitu untuk ngurus anak, untuk masak, karena saya kaditu kadia begitu ya, banyak yang saya lakukan. Tapi ketika saya di sini dengan 4 anak, ya alhamdulillah udah mulai besar gitu ya. Saya pernah punya yang bantu tapi nggak lama gitu, nggak ada gitu, karena kan susah di sini nyari yang bantu di rumah ya. Akhirnya saya dan suami menurunkan standar begitu ya, terutama saya gitu. Jadi termasuk urusan baju, gosokan baju dan sebagainya, saya akhirnya ya sudahlah, dengan apa yang bisa saya lakukan, saya nggak mau terlalu ideal begitu ya. Sehingga contoh teknis ya gitu, masalah perbajuan gitu ya, ya saya kalau nggak sempat ngegosok baju, ya dilipat aja gitu, dilipat masukin ke lemari, nanti kalau mau pakai gosok ya, seperti itu. Jadi intinya konsep ideal itu harus, tetapi kita lihat dengan kondisi kita yang ada begitu ya. Bagusnya ya memang ideal gitu, tapi lihatlah dengan kondisi kita masing-masing, karena kan amanah saya juga sekarang sangat penuh gitu ya, kemana-mana harus banyak ya, keliling dan sebagainya, kerjaan dan amanah dan lainnya, sehingga kondisi kita saat ini seperti itu ya. Nah itu terkait dengan bagaimana kita memanage di rumah kita ya, dengan segala hal gitu, pernak-perniknya. Nah kemudian termasuk yang selanjutnya adalah asupan ruhiyah kita ya. Ruhiyah kita itu juga mutlak harus kita siapkan. Bagaimana ruhiyah itu menjadi kebutuhan yang utama yang akan bisa menggerakkan fisik kita. Jadi kalau fisik kita sehat tapi ruhiyah kita tidak sehat, maka akan ikut tidak sehat fisiknya. Gitu ya. Jadi contoh misalkan fisik kita sehat nih tapi nggak semangat, pengennya tiduran terus, ini jadi sakit ya. Jadi nggak semangat begitu. Jadi harus seimbang. Bagaimana kita sebagai pribadi gitu, kita harus ada waktu-waktu khusus untuk memberikan asupan ruhiyah kita ya. Bagaimana sholat kita, sholat sunnah, tilawah dan sebagainya, kita harus punya waktu ya. Silahkan diatur waktunya seperti apa begitu ya, karena setiap orang itu berbeda dalam membuat jadwal-jadwal untuk dirinya. Apalagi ketika kita sudah menikah, kita sudah punya anak, kita memerlukan me time ya. Boleh gitu ya, titipkan dulu anak ke orang tua atau ke saudara, kita me time dulu. Contoh me time ini kalau ngaji ya, akhwat-akhwat yang misalkan ikut pengajian rutin, nah itu me time-nya kita, bertemu dengan teman-teman ya, bertemu dengan guru kita. Nah itu gunakan seoptimal mungkin untuk mencharger ruhiyah kita gitu ya. Ya kemudian selanjutnya adalah bagaimana manage kita terkait dengan peran kita sebagai seorang anggota masyarakat ya. Jadi setelah kita mengurus diri kita, mengurus suami kita, mengurus anak-anak kita dengan baik, jangan lupa bahwa kita adalah anggota masyarakat. Kita tidak bisa hidup sendirian. Ya, apa artinya rumah kita bagus, rumah kita bersih, anak kita cerdas-cerdas, soleh-soleh, suami kita suami yang terjaga, baik dan sebagainya, tapi tidak dikenal oleh masyarakat di sekitarnya atau tetangga kita. Nonsen ya, apa artinya? Karena ada sebuah hadis mengatakan ya, bahwa orang-orang yang beriman itu adalah orang yang percaya kepada hari akhir, kemudian memuliakan tetangganya dan memuliakan tamu. Ini harus yang kita pahami ya. Jadi keberadaan kita di rumah kita ya, di tetangga kita itu harus dirasakan. Jadi jangan sampai ada kesan eksklusif gitu ya. Tetangga tidak kenal kita, atau misalkan gini, ada yang nyari alamat kita ya, kemudian nanya ke tetangga nggak tahu gitu siapa, nama kita tuh siapa, tinggalnya di mana. Jangan sampai kejadian seperti itu ya, karena bagaimanapun juga keluarga terdekat kita adalah tetangga kita ya. 40 rumah di sekitar kita itulah tetangga kita ya, sehingga kita harus menyapa, kemudian memuliakan tetangga ya, dan terutama berbuat baik kepada tetangga kita. Dan di masa sekarang ini ya, sebagai seorang muslimah, kita harus bisa mengajak kebaikan kepada masyarakat. Kalau kita belum bisa mengajak di luar lingkungan kita, ya minimal lingkungan kita ya, lingkungan tetangga kita. Kita aktif di
di RT, di RW, atau di masjid ya, ngajar anak-anak dan sebagainya gitu. Sehingga keberadaan kita akan dirasakan oleh masyarakat. Ya, kita melakukan amal soleh itu akan dirasakan oleh masyarakat. Karena Allah memerintahkan kita bukan menjadi solih, ya, tetapi menjadi orang soleh yang muslih. Ya, jadi orang soleh yang mensolihkan orang lain. Jadi jangan sampai kita terkenal ya di skala nasional, misalkan di skala kabupaten, tetapi kita tidak dikenal di lingkungan tetangga kita. Nah, ini yang harus kita waspadai. Ya, karena bagaimanapun juga lingkungan terdekat itu adalah lingkungan yang harus kita syitorahi ya, harus kita warnai keberadaannya gitu, keberadaan kebaikan kita ya. Lingkungan kita terdekat harus kita warnai dengan nilai-nilai Islam yang lebih baik lagi. Ya, yang lainnya banyak lagi ya, kewajiban-kewajiban kita bagaimana kita memanage. Makanya kita harus bisa tadi ya mengatur jadwal kita gitu. Jadi ketika kita dapat undangan dari tetangga, datanglah. Itu jadi jangan sampai alasan, duh saya udah padat, saya kerja dari pagi sampai sore bahkan malam capek di rumah. Jangan ya, sempatkan. Walaupun misalkan kita tidak bisa ikut sampai selesai, nggak masalah. Yang penting kita sudah memenuhi undangan dari tetangga kita. Ya, jadi jangan sampai kita terasa manfaatnya di luar sana, tapi di lingkungan sendiri itu tidak dirasakan sama sekali keberadaan kita ya, nauzubillah min dzalik. Nah, itu saja mungkin ya sahabat-sahabat semuanya. Sebetulnya masih banyak ya yang harus kita bahas, yang harus kita pahami terkait dengan manajemen diri ini, karena banyak yang harus kita atur, banyak yang harus kita rapikan ya, termasuk tadi menyeimbangkan semua peran-peran kita, semua kewajiban-kewajiban kita agar kita bisa menjalankan dengan sebaik-baiknya, dan insya Allah ya Allah akan memberikan hasil yang lebih baik pula. Ya, mudah-mudahan akhwat fillah ya, sahabat-sahabat di sini yang belum nikah ya bisa mempersiapkan dengan sebaik mungkin, memanage dengan baik ya segala kewajiban-kewajiban kita, segala tugas-tugas kita, agar nanti ketika memasuki jenjang berikutnya kita sudah siap. Begitu juga dengan sahabat-sahabat yang sudah menikah, yang sudah punya anak ya, peran-peran yang banyak itu juga bisa dioptimalkan ya, termasuk ketika memanage bagaimana mengatur tadi ya, kita sebagai anak, sebagai menantu dan sebagainya. Atau misalnya yang sudah punya menantu dan cucu gitu ya, Masya Allah, bertambah lagi ya kewajibannya, sehingga betul-betul 24 jam sehari itu harus diatur dengan sedemikian rupa ya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sama ya, saya juga masih belajar, terus belajar. Yang benar itu datangnya dari Allah, yang salah dari saya pribadi, mohon diikhlaskan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kajian Sabila pada bulan Februari ini. Terima kasih kepada Ibu Ida Widyaningsih yang sudah menyampaikan materinya. Semoga apa-apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.